وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh al-Alim al-Alamah Imam Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrari wa fadu alaina bi barakatihi syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wallaha arjul manna bil ikhlasi likai yakuna mujibal khalasi. Wa kullu man dan setiap orang, wa kullu man dan setiap orang bi ghairi ilmin tanpa disertai dengan ilmu, bi ghairi ilmin tanpa disertai dengan ilmu, ya'malu dia beramal, a'maluhu maka amalnya, a'maluhu maka amalnya mardudatun tertolak, mardudatun tertolak, la tuqbalu lagi tidak diterima. Jadi para sahabat, setiap orang jika dia beramal, jika dia beribadah tanpa disertai dengan ilmunya, maka ibadahnya, amalnya tidak sah. Kalau tidak sah, ditolak. Kalau ditolak berarti tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran dia tidak dibarengi, disertai dengan ilmu amal tersebut, ilmu ibadah tersebut. Misalnya kita melakukan sholat, sholat, kemudian kita tidak benar niatnya karena kita tidak tahu niat yang benar sholat itu seperti apa. Itu kan kita melaksanakan sholat tanpa ilmu. Maka ini bahaya buat kita. Ibadah seseorang, amal seseorang itu tidak diterima bukan lantaran hanya karena tidak ikhlas mengerjakannya, tetapi juga disebabkan karena dia beribadah, dia beramal tanpa disertai dengan ilmunya. Maka inilah Nabi besar Muhammad SAW bersabda, fadul alimi alal abidi kafadil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu itu dengan orang yang bodoh adalah seperti utamanya, istimewanya bulan purnama yang bersinar, mengalahkan sinar-sinar daripada bintang-bintang yang ada di langit. Maka sebuah kewajiban buat kita untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita masing-masing. Sebuah kewajiban buat kita untuk membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Karena apapun yang kita lakukan tanpa memiliki ilmunya, kita akan kesulitan melakukan itu. Kita tidak akan pernah tahu apa-apa, termasuk kalau kita ibadah. Kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa disertai dengan ilmunya, maka amal dan ibadah kita
terasa sia-sia, saudara-saudaraku. Wallaha arjul manna bil ikhlasi. Wallaha, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallaha, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Arju, aku mengharap. Arju, aku mengharap al-manna bil ikhlasi, agar Allah mengaruniakan keikhlasan. Al-manna bil ikhlasi, agar Allah mengaruniakan keikhlasan. Likayakuna, agar nazom ini, likayakuna, agar najom ini, mujibal kholasi, dapat menjadi sebab keselamatan bagiku di alam akhirat. Mujibal kholasi, menjadi sebab keselamatan bagiku di alam akhirat. Akhirnya Imam Ibnu Ruslan mengakhiri muqaddimah kitab Az-Zubad ini berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengaruniakan keikhlasan kepada Syekh Ibnu Ruslan dalam menulis kitab Zubad ini. Untuk apa? Agar supaya menjadi sebab keselamatan dirinya menghadapi kehidupan di alam akhirat. Kita juga yang belajar kitab Zubad ini berharap kepada Allah supaya kita diberikan karunia keikhlasan, mempunyai hati yang ikhlas belajarnya, sehingga ilmu ini betul-betul bermanfaat bukan hanya di dunia, tapi menghantarkan kebahagiaan, keselamatan kepada kita yang belajar kitab Zubad ini di alam akhirat dan memasukkan kita ke dalam surganya. Subhanallah, alhamdulillah. Inilah pertemuan yang kelima, berarti selesai muqaddimah, pendahuluan kitab Az-Zubad. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin.